Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi semua. Kita bertemu kembali dengan pelajaran IPS kelas 9. Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Kristina Wulandari dari SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Materi kita kali ini adalah tentang benua Australia. Selamat menyaksikan. Anak-anakku, setelah kamu selesai belajar tentang materi ini, kamu diharapkan mampu untuk 1. Mengeksplorasi luas dan letak benua Australia. 2. Mendeskripsikan iklim dari benua Australia. 3. Mendeskripsikan bentang alam benua Australia. 4. Mengklasifikasi situasi dan kondisi penduduk di benua Australia. Dan terakhir, menginterpretasi peta dunia atau globe untuk mendapatkan informasi keruangan tentang posisi benua Australia di muka bumi. Anak-anakku semua, belajar suatu wilayah juga tidak lepas dari sejarah wilayah tersebut. Begitu juga dengan benua Australia. Benua Australia memiliki sejarah di mana terdapat suku bangsa, yaitu suku aborigin yang menjadi penduduk asli dari benua Australia. Keberadaan suku bangsa aborigin mulai terdesak ketika bangsa barat mulai berdatangan menuju benua Australia. Tercatat bangsa Inggris sebagai negara penjajah di benua Australia. Kedatangan James Cook ke Australia pada tahun 1769 menandai penemuan benua Australia untuk kepentingan Inggris. Namun, sebelum kedatangan James Cook ke Australia, terdapat juga penjelajah Eropa lain yang datang ke Australia yang berasal dari Belanda, yaitu William Jens Koen. Bicara mengenai luas dan letak dari benua Australia, Australia merupakan benua paling kecil di muka bumi. Luas benua Australia mencapai 7.683.300 km persegi. Secara astronomis, benua Australia terletak di antara 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Anak-anakku, secara geografis, benua Australia memiliki batas-batas tersendiri. Bagian utara berbatasan dengan wilayah Indonesia. Persisnya berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, Selat Flores, dan di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Korea. Adapun batas selatan dari benua Australia adalah Samudra Hindia, dan Samudra Hindia pun juga berbatasan dengan wilayah Australia bagian barat. Anak-anakku, bicara tentang iklim di benua Australia merupakan wilayah yang memiliki iklim bervariasi. Bagian utara benua Australia memiliki iklim tropis. Bagian selatannya beriklim subtropis dan sedang. Adapun bagian tengah, udaranya lebih kering dan berupa gurun pasir dengan curah hujan yang sedikit. Di bagian hulu lembah Sungai Murray serta barat daya benua Australia terdapat iklim Mediterania yang cenderung panas dan kering saat musim panas, namun sejuk dan basah saat musim dingin. Bentang alam benua Australia secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu plato barat. Plato-plato di daerah ini terdiri atas gurun, termasuk gurun pasir besar di daerah utara dan gurun besar Victoria di bagian selatan. Beberapa batuan yang ada di daerah ini termasuk salah satu batuan tertua di dunia dan mengandung endapan mineral yang sangat penting seperti biji besi, intan, dan nikel.
Dataran rendah pedalaman. Daerah ini terdiri dari The Great Artesian Basin, suatu lembah yang tertutup endapan yang terkenal dengan cadangan air tanah yang sangat banyak, membentang dari Teluk Carpentaria di utara sampai Teluk Spencer dan Tanjung Nelson di pantai selatan Australia. Di daerah ini terdapat titik terendah benua Australia, yaitu Danau Erie. Terakhir adalah daerah pegunungan timur atau biasa disebut dengan The Great Dividing Range. Pegunungan yang membujur sepanjang pantai timur ini disebut Dividing Range karena di pegunungan ini membentuk batas pemisah air atau watershed antara daerah aliran sungai yang mengalir ke timur dengan daerah aliran sungai yang mengalir ke barat. Anak-anakku, wilayah gurun mendominasi daratan benua Australia yang luasnya mencapai lebih kurang 1.492.000 km persegi, meliputi gurun pasir besar, gurun Victoria besar, gurun Tanami, gurun Gibson, gurun Simpson, dan gurun Stewart. Anak-anakku, puncak tertinggi benua Australia adalah berupa gunung yang bernama Gunung Kosciuszko yang berada di sebelah tenggara benua Australia dengan ketinggian 2.230 meter dari permukaan laut. Gunung Kosciuszko termasuk rangkaian pegunungan salju. Jenis tanaman yang terdapat banyak di benua Australia berupa pohon kayu eukaliptus. Tidak kurang dari 569 jenis pohon eukaliptus. Kawasan hutan yang terdiri atas pohon-pohon eukaliptus rendah dan berdahan banyak dijumpai di dekat padang pasir, disebut dengan mallee. Fauna khas benua Australia itu termasuk pada golongan hewan marsupial dan monotrem. Hewan marsupial adalah hewan berkantong, contohnya adalah koala dan kanguru. Adapun monotrem merupakan jenis hewan bertelur tetapi menyusui anak-anaknya, seperti hewan mamalia. Contohnya adalah platypus. Kamu bisa lihat gambar-gambar berikut, anak-anak. Anak-anak, berikutnya kita membahas tentang kondisi penduduk benua Australia. Sebagian besar penduduk benua Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid sebesar 92%. Sisanya terdiri dari Asia 7%, aborigin dan lainnya 1%. Bangsa kulit putih umumnya berasal dari benua Eropa, yaitu berasal dari negara Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Adapun penduduk yang berasal dari wilayah Asia sebagian besar berasal dari Cina dan India. Anak-anak, terakhir setelah kalian belajar tentang materi benua Australia, kamu diminta untuk berlatih lebih dalam ya nak ya tentang materi ini. Silakan kamu simak gambar yang terdapat di bawah ini. Baca baik-baik instruksinya anak-anak ya.
Anak-anakku, setelah kalian selesai dengan menjawab 3 latihan tersebut, kamu bisa memasukkan jawabannya kepada kantung tugas yang diberikan oleh guru kalian masing-masing. Tetap semangat, belajar di rumah dengan baik, jaga kesehatan, bila keluar gunakan masker, jangan lupa selalu ceria. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.